Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, kita jumpa kembali ya teman-teman, dan dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai pemodelan 3 dimensi ini dengan menggunakan teknik kedua. Jadi kemarin kita sudah bahas mengenai teknik pertama yaitu primitive modeling, di mana primitive modeling itu adalah menata-nata objek primitif sehingga membentuk satu model gitu ya. Nah, sekarang kita akan menuju ke curve modeling. Model yang kedua yaitu menggunakan mode edit atau editable mesh. Nah, eee, dengan menggunakan mode edit ini kita bisa membuat modeling hanya misalnya membuat, meja, membuat kursi, atau membuat apapun nanti hanya dengan menggunakan satu objek primitif saja, ya teman-teman ya. Jadi langsung saja. Jadi kalau, dengan menggunakan primitive modeling, kita mungkin nggak akan ke mode edit. Nah, sekarang kita akan ke mode edit. Jadi untuk menuju mode edit itu teman-teman bisa ke sini ya. Ini ada object mode, ada edit mode, ada sculpt mode, ada vertex paint, ada work paint, dan ada texture paint. Yang sebenarnya teman-teman juga bisa lihat di sini ya, modeling, sculpting, UV editing, texture paint, dan seterusnya. Jadi di sini ada object mode, ada edit mode. Ini yang mungkin kita akan bahas di pertemuan kali ini. Kita akan bahas mengenai edit mode. Kalau teman-teman pengen ke edit mode, tinggal klik sebelah sini, klik gitu ya teman-teman ya. Maka di sini akan terlihat tools-tools itu bertambah banyak, teman-teman. Jadi ada kalau di mode objek, objek mode ini, toolsnya hanya ini ya teman-teman ya. Hanya ada move tool, hanya ada rotate, scale, transform, terus kemudian ini annotate dan juga measure dan di sini add cube. Tapi kalau kita ke edit mode ini dia menjadi banyak di sini ya. Nanti ada eee, apa namanya, extrude, ada insert, ada bevel, ada loop cut dan seterusnya. Nah, kita akan membahas mengenai fungsi-fungsi dari tools ini nanti ya teman-teman ya. Nah, untuk modeling edit mode ini itu shortcut-nya adalah tab ya teman-teman ya. Teman-teman tekan tab pada keyboard, maka teman-teman akan menuju object mode atau edit mode. Ketika teman-teman berada di object mode, teman-teman tekan tab maka akan menuju edit mode. Tapi ketika teman-teman di edit mode, teman-teman tekan tab maka akan kembali menuju object mode. Jadi shortcut-nya sama antara object mode dan edit mode, yaitu tab, tergantung di mana teman-teman saat menekan tab tersebut gitu ya teman-teman ya. Dan yang paling utama ya, yang paling utama yang harus teman-teman kuasai di edit mode ini adalah mode select, mode seleksi. Jadi di dalam edit mode Blender ini ada 3 mode select. Ya, pertama adalah seleksi vertex atau seleksi titik. Ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini itu ada select mode vertex. Ya, select mode vertex ini adalah eee, menyeleksi titik. Di sini ada keterangan vertex select, shift click for multiple modes ya. Jadi ketika teman-teman ingin ngekliknya banyak, tekan shift. Misalnya ini ya, select vertex itu seperti ini. Jadi kita hanya bisa menyeleksi titik-titik dari objeknya. Jadi kalau di edit mode, di object mode kita nggak bisa menyeleksi titik. Tapi kalau di edit mode ini kita bisa menyeleksi titik seperti ini. Nah, untuk menyeleksi banyak titik teman-teman bisa gunakan shift. Seperti ini ya teman-teman ya. Ini ada 2 vertex yang kita seleksi. Atau teman-teman juga bisa gunakan drag seperti ini ya teman-teman ya. Set. Nah ini. Ini kita menyeleksi banyak titik. Misalnya 4 titik. Nah seperti ini. Gitu ya teman-teman ya. Kenapa harus diseleksi? Karena ketika diseleksi kita bisa mengeditnya seperti ini ya. Bisa
mem-move-nya, bisa men-transform-nya nanti, bisa merotate-nya dan seterusnya. Itu adalah, seleksi ya. Jadi ketika teman-teman mengedit itu harus diseleksi dulu. Tanpa diseleksi nanti nggak akan muncul, hasil editnya. Terus kemudian yang kedua adalah, eee, select Edge ya, ini Edge ini, select mode Edge ya. Edge itu adalah seleksi garis seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa geser-geser garisnya seperti ini, untuk seleksi Edge. Nah, mungkin di Nirmana kemarin ya sudah teman-teman ketahui bahwa ketika teman-teman membuat sebuah garis, itu dia sebenarnya adalah kumpulan dari titik. Jadi ketika teman-teman membuat, editan seperti ini ya, itu teman-teman sama dengan ketika teman-teman membuat editan dengan menggunakan vertex, 2 vertex ini teman-teman seleksi dan teman-teman geser seperti ini, hasilnya sama. Jadi, satu edge itu bisa terdiri dari beberapa titik. Dalam hal ini misalnya contohnya adalah 2 titik ini gitu ya teman-teman ya. Dan, kumpulan dari edge ini nanti akan membentuk sebuah namanya face di sini ya. Seleksi ketiga adalah seleksi face. Seleksi face itu adalah seleksi bidang. Jadi bidang ini itu adalah kumpulan dari edge-edge di mana edge-edge itu adalah kumpulan dari titik-titik gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman ketika menyeleksi itu diperhitungkan keefisiensian dari seleksinya. Ketika teman-teman mengedit satu face itu bisa aja teman-teman memang menggunakan vertex gitu ya, select vertex seperti ini. Tapi teman-teman harus memilih banyak vertex yang teman-teman harus klik atau teman-teman harus drag gitu ya. Begitu juga dengan edge, ketika teman-teman mengedit sebuah face, itu teman-teman harus menyeleksi beberapa edge gitu ya. Tapi kalau, face kan tinggal klik aja, klik seperti ini gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa nanti memikirkan kira-kira efektif, saya mau edit apa, efektifnya pakai seleksi apa. Nah, kira-kira seperti itu. Terus kemudian teman-teman yang perlu teman-teman ketahui saat menyeleksi, itu memang menyeleksi itu ketika teman-teman menyeleksi banyak objek, misalnya ini banyak face, itu menggunakan shift ya teman-teman ya. Kayak sini, terus kemudian tekan shift, menyeleksi sini gitu ya. Terus kemudian tekan shift, menyeleksi sini. Seperti ini. Itu bisa gitu ya. Terus kemudian teman-teman juga bisa mendrag seperti ini, sret. Nah, gitu ya teman-teman ya, mendrag seperti ini. Cuman ketika teman-teman melakukan dragging untuk menyeleksi seperti ini, itu yang sebelah belakang sebenarnya dia nggak ikut terseleksi. Ya teman-teman ya, misalnya ini ya, ini misalnya kita mau me me apa, menaikkan ke atas, nah ini, oh ini sudah terseleksi ya teman-teman ya, ini sudah terseleksi ternyata. Kalau di ini belum ya, ini belum belum terseleksi tentunya. Belum terseleksi sebenarnya, mungkin di face ini rada kurang kurang bisa diperlihatkan ya. Misal di vertex seperti ini ya teman-teman ya. Ketika teman-teman menyeleksi vertex seperti ini, nah ini dia hanya menyeleksi yang terlihat saja. Sedangkan yang di belakang, yang sini, yang sebelah sini nggak terlihat itu dia nggak akan terseleksi. Sehingga ketika kita edit seperti ini, rawan untuk tertinggal. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau voice ini mungkin nggak begitu ini nggak begitu ngaruh ya teman ya. Ketika kita taruh di atas, nah itu dia tertinggal. Kalau kita menyeleksi edge juga seperti itu ya teman-teman ya. Kita menyeleksi edge seperti ini, maka yang sebelah belakang sini ada 3 edge yang tidak terseleksi. Sehingga ketika kita edit seperti ini, mungkin dia akan tertinggal. Ya teman-teman ya, dia akan tertinggal edge-nya. Kalau face itu mungkin dia tidak terseleksi tapi dia tetap akan ikut gitu ya, karena face itu gandeng geret dengan face yang lain. Cuman, hati-hati ketika teman-teman menyeleksi. Jadi ketika teman-teman menyeleksi semua, seperti ini ya teman-teman ya, itu, salah satu caranya adalah teman-teman ke view
wireframe. Nah, view wireframe seperti ini, kalau teman-teman ke view wireframe, itu bisa menyeleksi semuanya, karena view wireframe ini, dia bisa memunculkan, yang tidak terlihat gitu ya, yang belakang sana juga terlihat, sehingga, ketika diseleksi dengan menggunakan drag seperti ini, dia tetap terseleksi gitu ya. Misalnya ini face ya, sepet misalnya ini vertex ya, ini vertex juga semuanya terseleksi seperti ini. Jadi ketika teman-teman menyeleksi menggunakan dragging seperti ini dan pengen semuanya, ya teman-teman disarankan ke, view wireframe saja gitu ya. Kalau view solid itu dia, rawan tertinggal seperti ini seleksinya. Atau kalau teman-teman pengen seleksi semuanya, sebenarnya bisa tekan shortcut A atau All gitu ya. Kalau teman-teman tekan A, maka dia akan menyeleksi semuanya seperti ini. Gitu ya teman-teman ya untuk seleksi. Jadi yang pertama harus teman-teman ketahui adalah seleksi, gitu ya. Terus kemudian setelah teman-teman bisa menguasai seleksi, maka, yang harus teman-teman kuasai lagi adalah tools-tools yang ada di edit mode ini. Jadi tools-tools yang ada di edit mode ini, itu tadi ya sudah beberapa saya sebutkan di awal, yaitu ada extrude, terus kemudian ada level, ada insert, ada, eee, loop cut dan seterusnya. Ini teman-teman bisa lihat ya, extrude, ada insert, ada bevel, ada loop cut, ada knife dan seterusnya. Nah, kita akan coba bahas satu per satu ya teman-teman ya. Pertama adalah extrude teman-teman. Jadi extrude itu adalah, menambahkan satu elemen objek sesuai dengan yang objek kita seleksi. Misalnya kita menyeleksi face sebelah atas gitu ya. Ketika kita extrude, shortcut-nya extrude adalah E. Ketika kita tekan E seperti ini, maka kita akan menambah satu elemen face pada objek tersebut. Itu ya teman-teman ya. Ketika kita menyeleksi ini, ketika kita tekan E, maka akan jadi seperti ini. Ketika kita tekan E, maka akan jadi seperti ini. Jadi, extrude itu adalah menambah elemen sesuai dengan yang kita seleksi. Dan extrude ini, itu nggak hanya berlaku untuk face, misalnya teman-teman menggunakan seleksi add ke, di sini add ke itu juga bisa di-extrude ya teman-teman ya, seperti ini ya. Cuman, di sini tidak lazim digunakan, kecuali dengan menggunakan teknik-teknik tertentu ya nanti akan kita mungkin bisa praktekkan. Karena memang, pemodelan itu biasanya tertutup kalau menggunakan seleksi menggunakan extrude di mode seleksi edge ini, itu dia nggak tertutup sehingga nanti ketika di-render itu nanti bisa sangat tipis dan nggak terlihat. Jadi nggak disarankan untuk meng-extrude edge kecuali nanti konsep-konsep tertentu. Begitu juga dengan, seleksi vertex. Seleksi vertex itu juga sebenarnya bisa di-extrude seperti ini. Cuman ini pasti nggak terlihat ya kalau hanya sekedar ini, harus nanti dia tertutup juga. Jadi lazimnya extrude itu untuk face ya teman-teman ya. Terus kedua, ada di sini insert ya, insert. Nah insert ini nih, shortcut-nya adalah I ya teman-teman ya, shortcut-nya adalah I. Misalnya ini ya, insert itu juga, biasanya atau lazimnya untuk face. Misalnya ini ya, ini kita insert. Insert itu adalah menambahkan, satu objek ke dalam, ini ke dalam ya, ke dalam objek yang kita seleksi. Misalnya di sini face-nya kita seleksi ini adalah kita kalau insert, maka tekan I, maka dia jadi menambahkan, satu objek tadi ke dalam objek yang kita seleksi, seperti ini. Namun, insert biasanya memang dia tidak dilakukan sendiri gitu ya. Jadi ketika di-insert itu pasti biasanya ada lanjutannya. Karena kalau hanya sekedar insert, ini kalau kita ke objek mode, insert ini nggak akan kelihatan. Jadi hasilnya seperti ini ya, teman-teman ya. Nanti ketika di-render, hasilnya seperti ini. Hasil insert-nya tidak akan kelihatan. Jadi biasanya kalau insert ini, itu
dia ada lanjutannya, misalnya dia di-extrude lagi, seperti ini, gitu ya. Jadi biasanya dia ada lanjutannya, nggak yang di-insert langsung selesai, enggak. Tapi ketika di-insert gini, terus kemudian diapain lagi, gitulah kira-kira seperti itu ya teman ya. Terus kemudian misalnya di-extrude gitu ya. Di-insert itu kalau di object mode dia nggak akan kelihatan gini ya. Jadi, biasanya ada lanjutan dari proses insert tersebut. Itu adalah insert ya teman-teman ya. Terus kemudian, eee, ada yang ketiga adalah bevel, ini ya bevel teman-teman ya. Bevel itu, untuk, membuat rounded pada tepian objek. Contohnya di sini ya. Contohnya mungkin saya akan extrude di sini dulu ya. Saya extrude bagian sini, saya tekan E. Nah, bevel itu kalau kita tidak bevel, ini kan dia, apa namanya, tepiannya kan dia lancip gitu ya. Dia tepiannya, apa namanya, lancip di sini membentuk sudut ya 90 derajat gitulah, dia lancip gitu ya. Terus kemudian kalau pengen nggak lancip, dia lebih rounded, itu dia di bevel. Bevel shortcut-nya bevel bisa menggunakan ini teman-teman, tapi shortcut-nya adalah Ctrl B. Ya, Ctrl B sehingga dia jadi seperti ini. Jadi bevel itu prosesnya nggak kayak insert ataupun extrude yang hanya sekali langsung ditarik. Tapi bevel itu ada beberapa langkah. Jadi pertama teman-teman tekan Ctrl B, terus kemudian geser mouse-nya seperti ini. Terus kemudian teman-teman bisa scroll mouse-nya untuk menentukan kelengkungan dari bevelnya seperti ini ya. Apakah pengen lengkungannya halus atau enggak gitu ya. Jadi di sini elemen bevelnya bisa tambah banyak seperti ini sehingga dia lengkungnya bisa semakin halus. Kira-kira seperti itu untuk bevel ya teman-teman ya. Dan bevel itu eee, tidak harus face ya teman-teman ya, tidak harus face. Teman-teman juga bisa bevel itu edge, edge seperti ini ya. Misalnya yang kita lengkungkan hanya bagian sini, ya kita tekan edge yang ini, kita tekan Ctrl B ya, kita geser mouse-nya, terus kita scroll untuk menentukan eee, banyaknya elemen yang kita gunakan untuk bevel tersebut. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nggak hanya 2 edge pun juga bisa kita gunakan bevel ya teman-teman ya. Misalnya saya pengen melanjutkan bagian sini dan juga sini. Kita bisa seleksi dua-duanya, terus kemudian kita tekan Ctrl B untuk bisa dilengkungkan seperti ini. Gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini adalah bevel ya teman-teman ya. Mungkin itu dulu teman-teman ya. Kita akan langsung coba pengenalan edit mode ini. Kita akan langsung coba mungkin buat satu objek yang nanti teman-teman bisa praktekkan di rumah gitu ya. Nah, kalau nggak ada tulisan seperti ini ya. Ini saya delete dulu. Saya akan buat lagi objek cube ya. Paling mudahnya mungkin kita akan membuat sebuah meja ya teman-teman ya. Cuman memang teman-teman perhatikan kalau teman-teman ke edit mode, kalau di menggunakan edit curve model ini, teman-teman jangan menyeleksi atau mentransform nggak yang nggak proporsional. Misalnya seperti ini teman-teman gepengkan seperti ini jangan. Teman-teman bisa mentransformnya sesuai dengan proporsinya seperti ini, itu boleh. Tapi kalau teman-teman di objek mode, itu jangan sampai digepengkan seperti ini. Teman-teman boleh menggepengkan itu ketika di edit mode. Seperti ini teman-teman boleh digepengkan. Seperti ini boleh. Kenapa? Saya akan coba contohkan dua objek yang
digepengkan dan tidak gitu ya. Ini ada objek yang tidak digepengkan dan ada objek lagi saya duplikat. Ini objeknya saya gepengkan. Seperti ini mungkin ya tentunya. Ini objeknya saya gepengkan di objek mode, terus kemudian objek ini saya gepengkan di edit mode. Seperti ini misalnya. Nah, kita akan gunakan bevel ya untuk yang sebelah sini. Untuk yang XG ini kita tekan Ctrl B. Nah, ini Ctrl B-nya hasilnya seperti ini teman-teman. Kalau ini coba kita lihat ya. Ini yang kita gepengkan di edit mode tadi. Ini yang kita gepengkan di objek mode. Kalau kita seleksi di sini dan kita Ctrl B. Nah, ini hasilnya sama ya teman-teman ya. Di permukaan sini sama. Terus kemudian misalnya kita akan Ctrl B di bagian sini. Nah, ini jadi seperti ini teman-teman. Teman bisa lihat dia enggak ini ya, dia enggak yang simetris, tapi dia melengkungnya ke sini, teman-teman ya. Beda dengan yang kita apa namanya transformkan di objek mode, di edit mode ya teman-teman ya. Ini kalau kita bevel sebelah sini, kita lihat Ctrl B. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dia rodanya lebih sempurna, gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi disarankan tidak mentransform, menggepengkan objek di saat objek mode. Tapi teman-teman bisa gunakan menggepengkan objek di edit mode, gitu ya teman-teman ya. Karena ketika di bevel itu mungkin hasilnya nanti bisa berbeda. Oke, kita akan buat meja teman-teman. Bisa delete lagi semuanya. Buat meja dengan menggunakan cube ya. Dengan menggunakan cube. Terus kemudian kita langsung ke edit mode. Nah, kita kalau ke edit mode ini boleh kita gepengkan seperti ini teman-teman ya. Nah, boleh kita gepengkan seperti ini. Nah, kita langsung buat alas dari meja seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kita bisa buat seperti ini. Terus kemudian kita seleksi semuanya, kita tekan A. Terus kemudian kita naikkan untuk permukaan mejanya biasanya kan di atas gitu ya teman-teman ya. Ini permukaan mejanya sudah jadi. Nah, kita akan membuat meja ini ada kakinya. Misalnya kaki meja itu bisa 2, bisa 4 ya teman-teman ya. Mungkin kita pakai kaki 4 aja. Nah, untuk membuat kaki 4 itu teman-teman bisa membagi ini ya, membagi bidang ini ke dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ya, 6, 3 kali 3 gitu, 3 kali 3 sebenarnya 9 ya, 9 elemen face. Untuk membaginya kita tekan atau kita gunakan ini tool ini loop cut, control shortcutnya Ctrl R ya. Kita bagi seperti ini. Jadi Ctrl R itu membagi objek jadi beberapa. Pertama teman-teman jadi Ctrl L ini juga sama kayak bevel tadi, dia nggak langsung jadi, ada beberapa tahap. Pertama Ctrl R ya, terus kemudian arahkan mouse-nya, pengen membelah yang sebelah sini atau sebelah sini atau sebelah sini. Jadi mouse ini sangat mempengaruhi belahan gitu ya, belahan mana yang teman-teman pengenkan gitu ya. Apakah sebelah sini, apakah sebelah sini, apakah sebelah sini gitu ya. Itu nanti bisa dilakukan. Misalnya sini ya, kita akan membelah sini. Nah, terus kemudian kita klik ya untuk memfikskan kita pengen membelah sini, kita klik, klik gitu ya. Oh ya, gini deh ya. Saya ulangi teman-teman, kita Ctrl R, terus kemudian kita tentukan belahan mana yang ingin kita belah, terus kemudian kita scroll untuk menentukan kita pengen membelahnya jadi berapa bagian gitu ya. Scroll mouse-nya ke atas dan ke bawah untuk seperti zoom in dan zoom out ini ya teman ya. Untuk memilih
berapa bagian yang akan kita belah, misalnya jadi 3, kita klik klik ya. Terus kemudian ketika klik ini kita bisa menggeser-geser ini pengen dibelah kemana gitu ya. Dan ini disarankannya tidak digunakan kalau pengen, hasilnya simetris. Kalau bisa di sini kan simetris ya. Jadi kita, eee, Ctrl R, terus kemudian kita scroll mouse-nya untuk membelahnya jadi 3 bagian, terus kemudian klik, jangan diapa-apain, karena kalau diapa-apain nanti kita geser, nanti dia hasilnya geser. Jadi agar supaya tidak geser kita klik lagi, klik seperti ini. Nah ini jadi, kita sudah melakukan namanya loop cut tadi ya. Terus kemudian untuk kakinya kan, sebelah sini ya, sebelah pojok-pojok, maka kita di sini akan geser garis ini dengan menggunakan scale tool ini. Seperti ini ya teman ya. Nah, ini kita lakukan hal yang sama di sebelah sini, kita Ctrl R, terus kemudian kita drag mouse-nya, kita, scroll mouse-nya, kita klik 2 kali, klik, klik, jangan sampai geser garisnya, terus kemudian kita lakukan, scale ke sebelah sini sehingga muncul slot-slot untuk kita jadikan sebagai kaki. Jadi kakinya di sini ya teman-teman ya, 1, 2, 3, 4. Dengan menggunakan seleksi face ini, kita akan seleksi sebelah sini, terus kemudian kita tekan shift, kita seleksi yang lainnya 4 kaki ya. 1, 2, 3, 4 kita seleksi. Kita nggak extrude langsung seperti ini, kita nggak ya. Karena kalau extrude langsung ini dia akan mepet kakinya. Bagusnya kan ada tepiannya mejanya ya. Jadi kita extrude dulu, kita insert dulu. Tekan I untuk insert seperti ini ya. Terus kemudian baru kalau sudah jadi kita bisa tekan extrude seperti ini ya. Nah ini sudah jadi mejanya ada 4 kaki yang sama panjang. Jadi jangan satu-satu nanti rawan untuk beda ukurannya. Jadi harus langsung empat-empatnya kita seleksi agar supaya eh, kakinya bisa sama panjang. Gitu ya teman-teman ya. Adalah edit mode. Oh ya satu lagi teman-teman ya. Di sini di edit mode ini juga kita bisa ada namanya bridge ya teman-teman ya. Misalnya kita akan buat tumpuan kaki untuk meja ini ya. Kita bisa extrude lagi misalnya. Kita bisa extrude lagi. Kita buat slot untuk kotaan. Jadi bridge itu adalah eh, menjembatani antar dua face. Misalnya di sini kita seleksi face ini dan juga face ini. Nah, cara menggabungkan atau menghubungkan face ini adalah dengan menggunakan bridge. Caranya klik kanan, terus pilih di sini bridge face. Ini ya, bridge face. Nah, dia jadi terhubung ya. Itu ya dengan di sini, sini dan sini. Kita klik kanan, grid face. Nah, seperti ini. Biasanya kan meja ada pijakan kakinya ya. Pijakan kakinya biasanya di tengah. Sebenarnya kita bisa menghubungkan face ini dan face ini. Seperti ini. Di face. Ini ya. Cuman biasanya pijakan kaki nggak sebesar ini. Jadi kita akan membuat satu kotakan lagi di tengah di sini. Kita bisa tekan Ctrl R di sini. Klik 2 kali, gitu ya di sini. 2 kali ya. Terus kita seleksi semuanya. Kita seleksi add ke dari yang ini dan ini menggunakan wireframe mode ya teman-teman ya agar supaya kita bisa seleksi seperti ini. Terus agar dua-duanya terseleksi ya. Terus kemudian kita akan bevel Ctrl B seperti ini. Nah, ini dia akan membentuk kotaan, tapi kita cukup satu kotaan saja. Nah, ini pijakannya mau berapa besar? Kita bisa pilih sendiri ya teman-teman ya. Bisa tentukan sendiri teman-teman. Misalnya segini.
atau mungkin lebih kecil lagi juga nggak masalah, misalnya seperti ini, ya. Terus kemudian kita ke edit mode, ke solid mode lagi, kita seleksi face sebelah sini dan sebelah sini, kita klik kanan dan bleed face. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah meja. Meja yang di sini, kalau kemarin kita buat mejanya itu menggunakan beberapa objek. Nah, ini hanya satu cube saja, kita bisa membuat sebuah meja. Kalau sudah jadi kita bisa ke objek mode. Kita bisa tambahkan yang lain, misalnya alas untuk mejanya. Biasanya alas pakainya adalah plan ya teman ya. Nah, seperti ini jadi ya teman ya mejanya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman untuk edit mode ini yang teman-teman harus kuasai pertama adalah eh, mode select, ada vertex, ada ada edge, ada face, terus kemudian tools-tools dari edit mode ini ada extrude, ada insert, ada bevel ya teman-teman ya. Ada di bevel ini belum kita terapkan ya. Misalnya di bevel ini di pojok-pojoknya kita nggak yang tajam seperti ini, mungkin kita seleksi pojok-pojokannya, kita seleksi add ke sini, sini, ini dan juga ini kita bisa tekan Ctrl B untuk bevel. Nah, kira-kira seperti ini ya teman ya. Jadi pojokannya nggak yang runcing tapi dia rada rondet. Jadi ketika nanti ada anak kecil yang ketatap itu nggak begitu sakit gitu ya. Jadi ada extrude, ada insert, ada bevel, ada tadi loop cut, ada di sini bridge ya. Mungkin teman-teman seperti itu dulu untuk kesempatan kali ini. Kita bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya.